Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, untuk kemudian bisa mempertahankan bisnis, terutama Aspindo, Pak. Kalau tren ini, tren pengurangan impor dari Indonesia ini terus terjadi, apa Pak yang harus segera dilakukan baik pemerintah maupun juga pengusaha batu baranya, Pak Bambang? Ya, memang tadi memang mudah kelihatannya ya. Saya juga baca itu ada komentar dari pihak pemerintah, cari alternatif lain, cari market lain di Asia atau Asia Tenggara lah ya. Tetapi nggak semudah itu. Apakah semua orang begitu mudah menaikkan volume pemakaian batu bara ya? Tetapi yang saya anggota kami yang harus siap-siap, tadi saya udah singgung di depan ya. Kalau penurunan produksi batu baranya itu ya tanpa otomatis tanah yang dibuang juga ikut turun ya secara umum. Tetapi ada beberapa pemilik tambang yang punya pola pikir lain ini. Kalau harganya yang turun, itu yang dikurangi adalah tanah yang dibuang. Tadi udah disinggung oleh Pak Singgi. Kalau stripping ratio-nya turun, itu jangka panjang kalau diterus-teruskan itu sama aja membuang batu bara di dalam tanah ya, tidak akan terangkat nantinya. Karena kalau untuk angkat itu tanah yang dibuang akan jauh lebih besar dan itu polusi yang salah sebetulnya. Tetapi ya yang harus sebagai kontraktor kita kan tinggal hal ikut gitu. Yang harus dilakukan pemerintah apa Pak Bambang terkait hal ini? Kalau pemerintah ya memang harusnya membuat polusi dari sisi menurunkan cost tadi yang sudah disinggung oleh Pak Hendra ya, tanpa banyak mengurangi pendapatan pemerintah tentu saja. Tadi juga DHE sudah disinggung. Saya pernah nanya ke orang bank BUMN ya, kalau 1 tahun ditahan 100%, butuh uang gimana? Bisa ambil, bisa pinjem. Nah, kalau bisa pinjem, itu kan ada cost. Nah, kecuali interestnya nggak ada gitu ya. Tapi kalau banknya mau begitu ya welcome aja mestinya loh. Nah, itu salah satu solusi ya. Jangan sampai ada beban karena paling nggak di depan mata itu begitu mau shipment aja harus sudah bayar royalti sekian persen. Itu harus bayar kontraktor. Ya, dimintakan oleh Aspindo. Terima kasih Pak Bambang untuk masukan-masukan dari Anda. Pak Hendra, apa Pak yang diharapkan bisa segera dilakukan dalam waktu dekat untuk menopang produsen batubara nasional? Oke, tadi yang menarik disampaikan Mas Singgi mengenai diplomasi juga penting ya. Saya tertarik dengan, kita kan gabung forum multilateral BRICS ya. Di situ ada China, India, Rusia, South Africa ya, 4 eksportir besar ya. Iya, meskipun itu forum itu mungkin nggak khusus membahas energi, tapi mungkin bisa dijadikan salah satu forum. Nah, kemudian jadi diplomasi juga perlu dilakukan. Nah, menyambung Pak Bambang tadi, pemerintah perlu memperhatikan cost bagi penambang lokal ya. Dengan ada kebijakan tadi udah disinggung DHE. Nah, satu lagi mungkin yang B40 biodiesel nih, ini yang membebani juga pelaku usaha yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah. Maksudnya seperti apa Pak? Jadi tidak usah B40 atau bagaimana? Tetap sih ada B, kita kan udah laksanakan ya dari B10, B35, B40. Namun yang menjadi kendala karena subsidi untuk B40 kan untuk non public service obligation itu dicabut. Nah, ini cost-nya bertambah. Jadi kita mau support ya upaya untuk dekarbonisasi, mengurangi emisi, namun tentunya ada keseimbangan ya, pemerintah juga tidak dirugikan, industri sawit juga bisa terbantu, tapi juga pelaku usaha batubara bisa survive karena kita harus berinvestasi untuk transisi energi membutuhkan cost, sementara fundingnya makin sulit. Jadi cost regulasi perlu ditata kembali. Terima kasih Pak Hendra. Pak Singgi, singkat saja Pak. Tadi sudah banyak yang disampaikan. Komunikasi ini yang kita pikirkan ini sudah tersampaikan kepada pemerintah atau seperti apa? Menurut saya sudah ya, tapi yang penting menurut saya kondisi saat ini menjadi momen untuk memperbaiki bahwa batubara di jangka panjang. Kita sudah terjebak bahwa pelaku usaha itu hampir 811 lah IUP.
Nah, sehingga apa? Sehingga kita melihat pelaku juga harus aman, namanya juga investor ya, Iya. tidak aman. Tapi bagaimana domestik harus jalan? Karena apa? Saya melihat karena batu bara itu kan untuk kesejahteraan. Iya. Mestinya yang harus dilihat adalah satu, kita melihat bagaimana kondisi dalam negeri. Ingat Pak Leo, bahwa kita walaupun udah ada net zero emission di 2060, itu bahwa di dalam RUPTL 2005 sampai 34 itu malah justru ada tambahan juga 6,3 gigawatt. Oke. Ya, PLTU 6,3 watt itu kurang lebih membutuhkan 30 jutaan tambahan. Nah, sehingga menurut saya mesti pemerintah juga melihat bagaimana momen kembali lagi momen bagaimana misi Pak Prabowo untuk kedaulatan energi, Yeah. untuk kemandirian energi ya, itu bisa terbangun dengan Oke. momen ini. Oke. Sehingga menurut saya kembali lagi bahwa sebaiknya memang kelistrikan aman, ekspor juga aman, tapi bagaimana caranya ya komunikasi lagi, Baik. bagaimana dengan negara Cina dan India itu Baik. terus dilakukan. Kita percaya apa yang kita bicarakan di tempat ini juga memberikan kontribusi bagi pemerintah. Saya berterima kasih kepada Pak Singgih, Ya, kepada terima kasih. Pak Hendra, dan kepada Pak Bambang. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih atas nama teman-teman yang bertugas. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.